Kedaulatan bukan hanya soal kekuasaan negara, melainkan juga tentang bagaimana negara melindungi rakyat, menjaga hukum, dan menentukan arah kebijakannya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Kartika Nata akan melakukan wawancara singkat kepada 10 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Mulai dari keluarga, tenaga pendidik, tokoh agama, hingga aparat negara. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami pentingnya kedaulatan negara dalam kehidupan sehari-hari. Halo pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yakni teman saya. Boleh disebutkan nama dan juga aktivitasnya sehari-hari? Halo, perkenalkan nama saya Lauvia. Aktivitas sehari-hari saya adalah bekerja sebagai karyawan. Oke, baik. Menurut kamu, kenapa sih negara itu harus berdaulat dan boleh bermacam-macam? Negara harus berdaulat karena harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga, baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah kita mengetahui pendapat dari teman sebayan mengenai kedaulatan negara, kali ini saya sudah bersama narasumber saya, yakni saudara saya. Boleh perkenalkan nama dan pekerjaan sehari-hari? Oke, perkenalkan nama saya Rahmat GM Pranata. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan sehari-hari saya menjadi karyawan swasta di salah satu perusahaan manufaktur cukup besar di wilayah sini dan menjadi aset nasional seperti itu. Negara harus berdaulat karena negara punya peraturan yang memang harus dikerjakan sendiri. Tidak ada campur tangan negara asing dan kita punya negara dengan peraturan yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa tekanan negara lain. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya, yakni orang tua saya, yakni ibu saya. Boleh perkenalkan nama dan pekerjaannya sehari-hari? Nama saya Ekowati, pekerjaan sehari-hari sebagai guru PNS. Sebuah negara, dikatakan sebuah negara itu adalah suatu tempat dengan aturan tertentu. Jadi aturan antara negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Kalau Indonesia diatur dengan hukum. Pada lingkungan bermasyarakat menjadi ruang nyata atas peran negara. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya, tetangga saya. Boleh disebutkan nama dan pekerjaannya sehari-hari? Nama saya Karoma. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Hidup bermasyarakat tetangga kita harus rukun. Kalau ada masalah dilindungi hukum. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat lain dari tetangga saya yang juga merupakan pelaku usaha sehingga merasakan langsung kontribusi negara. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Boleh disebutkan nama dan pekerjaan sehari-hari? Ya, nama saya Bu Elis, pekerjaan pedagang, ya keamanan lingkungan. Halo pemirsa, berikutnya kita beralih pada sudut pandang aparat negara yang dimana beliau turut andil langsung dalam menjaga kedaulatan negara. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya. Boleh disebutkan nama dan pekerjaannya? Nama saya Bambang Utomo, pangkat Letnan 1, Komunikasi TNI. Negara bergerak di mana kekuasaan ini berada di tangan rakyat. Sumber dari segala kekuasaan dan politik dan pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama menjadi peran krusial dalam berkehidupan. Maka dari itu, kali ini saya sudah bersama narasumber saya sebagai tokoh agama. Boleh disebutkan nama dan aktivitasnya sehari-hari? Ya, baik. Nama saya Pak Rizal Agus Marianto. Saya bertugas setiap harinya menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar negeri. Oke, baik. Pak Rizal, menurut Pak Rizal, mengapa negara itu harus berdaulat dan berikan contohnya? Ya, baik. Sedikit saya jelaskan. Memang negara kita itu, negara Indonesia memang harus menjadi negara yang berdaulat. Kenapa demikian? Negara yang berdaulat adalah negara yang bisa mengatur kehidupannya sendiri. Negara berhak untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara yang lain. Mungkin dari orang-orang asing yang berasal dari negara lain. Pemirsa, pendidikan menjadi peran penting dalam menanamkan nilai kebangsaan. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang juga sekaligus sebagai guru. Boleh disebutkan nama dan juga aktivitasnya sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Siti Rosidaliana. Kebetulan saya aktivitas sehari-hari yaitu mengajar di sekolahan di TK Dharma Wanita.
untuk kedaulatan sendiri ya, kedaulatan sendiri itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang mungkin diatur oleh negara. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang juga termasuk pekerja sektor informal. Boleh perkenalkan nama dan juga pekerjaan. Halo semua, aku Satria Putra dari Tiaskur Sandresmo Mojokerto. Kalau misal kita bilang kenapa negara bisa berkembang, yang namanya manusia pasti punya hak asasi manusia. Kita bisa bebas berpendapat, kita bisa mengutarakan apapun ide kita. Kalau misal kita bilang di tahun 98, zaman-zaman dulu kalau masa Orde Baru kita nggak bisa bebas berpendapat, jadi kita nggak bisa mengutarakan apapun ide kita. Sedangkan di masa reformasi sekarang, kita dapat menyalurkan ide-ide kita lewat media-media informasi yang ada di Google ataupun yang lainnya. Baik, setelah kita mengetahui berbagai pendapat dari berbagai narasumber, mulai dari tokoh masyarakat, pedagang, tukang parkir, dan juga teman sebaya, selanjutnya sebagai narasumber terakhir, ini merupakan narasumber spesial karena tidak disebutkan secara spesifik, namun orang yang saya rasa ia menyayangi saya, yakni saya sudah bersama dengan narasumber saya, yakni mbak saya sebagai kakak tertua di keluarga. Oleh karena itu, sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa dan apa pekerjaannya sehari-hari? Saya Didian Marta, kerjaannya dosen. Sebuah negara memang harus berdaulat. Kenapa? Karena kedaulatan adalah independensi dari sebuah negara itu sendiri, sehingga sebuah negara bisa mengatur hal-hal yang bersifat mendalam di dalam negerinya saja tanpa pengaruh apapun dari luar. Dan kedaulatan bukan hanya mengenai independensi, tapi juga hubungan diplomatik, di mana ketika negara berdaulat, maka ia memiliki suara dalam komunitas besar seperti PBB untuk memberikan sumbangan pendapat pada perkembangan pembangunan dunia. Yaitu kurikulum pendapat pendidikan dari kurikulum nasional dan juga mendapat kebebasan untuk berpendapat. Contoh kedaulatan negara. Saya memiliki pekerjaan yang memang cukup stabil, sehingga dengan peraturan-peraturan negara dengan kedaulatan itu, saya pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada tidak ada tekanan dari negara-negara apapun untuk melakukan pekerjaan di wilayah saya sendiri. Contohnya ya, kita kalau sebagai PNS ada aturan tata tertib, jika yang melanggar ya dikena sanksi, bahkan sanksi ringan, berat, dan sedang. Izin usaha, Contohnya kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, kedaulatan wilayah, dan politik luar negeri bebas aktif. Satu contoh dalam hal agama, betul yang dikatakan Mbak tadi bahwasanya soal agama adalah paling krusial sendiri. Kenapa demikian? Karena kita hidup di negara Indonesia itu berhak memilih agama sesuai dengan keinginan kita. Di dalam agama kita sering mengenal dengan istilah moderasi beragama atau negara yang moderat. Apa itu negara yang moderat? Kita boleh memilih boleh kita memilih agama apapun, karena di Indonesia itu diperbolehkan, diakui banyak agama yang boleh dianut oleh warga negara Indonesia. Dan sebagai negara yang berdaulat, yang menghargai moderasi beragama, kita harus saling menghargai satu sama lain, dari agama ini, agama itu, agama satu dengan agama yang lain, yang bisa disebut dengan istilah moderasi beragama tadi. Dari situ akan tercipta negara yang berdaulat, insya Allah itu. Tapi kita sebagai guru, hendaklah kita juga memiliki kedaulatan. Meskipun kurikulumnya kita dari pemerintah, kita menjalankan apa yang sesuai dari yang di atas, namun kita sebagai guru butuh yang namanya berdaulat. Ya, itu artinya kita yang mengetahui kondisi
sekitar kelas, ruangan kelas, murid maupun kondisi murid-murid kita membutuhkan metode sendiri untuk mengajarnya. Nah, jika kita dampaknya ya kalau kita tidak memiliki kedaulatan yang bebas, intinya kita tidak bisa menentukan metode apa yang harus kita ajarkan pada murid atau gimana. Nah, itu menjadi salah satu dampak negatif untuk kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Nah, kalau semisal bilang contohnya ya, saya bekerja di bidang keamanan ya Kak ya, atau bisa dibilang parkir. Parkir ada yang namanya parkir legal dan parkir ilegal. Kalau dilihat parkir ilegal, buat teman-teman contohnya, kalau semisal ada yang keluar ya, di apapun toko atau apapun itu, dia keluar tapi dia nggak ngejaga keamanan sama sekali, tapi dimintai uang, itu pun bahkan lebih dari nominal normalnya kayak 2.000, bahkan bisa ada yang lebih tinggi 5.000 sampai 7.000. Nah, kalau semisal saya bekerja di Sekur ini sudah terjangkau keamanannya, sudah terjangkau biayanya. Di Sekur Mojokerto ini sendiri kita cuma ada biaya 3.000 aja. Dan itu pun kita punya yang namanya sistem pelayanan pos. Sistem pelayanan pos ini nanti ada data bukti CCTV-nya, jadi pasti terjangkau keamanan. Kalau dalam sehari-hari mungkin seperti di profesi saya, seperti penetapan gaji untuk pegawai itu diatur oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, agar terjamin kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dalam mengatur keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, seperti aturan-aturan di dalam negara itu akan mempengaruhi sampai ke titik yang paling kecil, yaitu rumah tangga, sehingga kedaulatan penting untuk sebuah negara agar masyarakatnya tetap dalam kestabilan ekonomi, lingkungan, dan banyak hal. Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, seluruh narasumber sepakat bahwa kedaulatan negara sangat penting untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Demikian video wawancara ini saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kedaulatan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih.
Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, seluruh narasumber sepakat bahwa kedaulatan negara sangat penting untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Demikian video wawancara ini saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kedaulatan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih.